Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-30 dari 60 topik. Mengenal pengupahan. Bagian kedua, macam-macam sistem pengupahan. Terdapat beberapa pendekatan yang biasa digunakan oleh pengusaha dalam menentukan sistem upah bagi para pekerjanya. Di antaranya sebagai berikut. A. Sistem upah menurut waktu. Sistem ini ketentuan pembayaran upahnya menurut waktu kerja. Ketentuannya bisa berdasarkan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Misalnya, perusahaan kontraktor menetapkan pembayaran upahnya per hari sebesar Rp80.000, maka jika seorang pekerja bekerja selama 10 hari, upah yang akan dia terima sebesar 10 hari dikali Rp80.000 sama dengan Rp800.000. Nilai positif dari sistem upah menurut waktu membuat pekerja tidak perlu bekerja terburu-buru dan pekerja tahu dengan pasti jumlah upah yang akan diterima. Hanya dampak negatifnya pekerja biasanya kurang giat dan kurang teliti, karena besarnya upah tidak didasarkan atas prestasi kerja. B. Sistem upah borongan. Sistem upah borongan pada dasarnya merupakan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan. Misalnya, upah untuk membangun gerbang perumahan, pembuatannya diborongkan kepada perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor bangunan. Kebaikan sistem upah borongan, pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang akan diterima. Bagi majikan, tidak perlu berhubungan langsung dengan pekerja dan mengetahui dengan pasti berapa jumlah upah yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Keburukan sistem upah borongan jika terjadi salah perhitungan, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan. C. Sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan saham atau obligasi tersebut, para pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan tersebut. Dalam sistem ini, pengusaha dan pekerja merupakan partner atau mitra usaha. Kebaikan sistem co-partnership apabila perusahaan mendapatkan keuntungan besar maka pekerja menerima upah yang besar pula. Keburukan sistem co-partnership, pada saat perusahaan mendapatkan kerugian maka masing-masing uang yang ditanamkan dalam saham tidak memberikan keuntungan. D. Sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya dengan sistem bagi hasil. Biasanya digunakan dalam penggarapan lahan pertanian di mana pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. E. Sistem upah menurut prestasi. Sistem ini menentukan upah berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh oleh para pekerja. Dengan demikian, besarnya upah yang diperoleh oleh seorang pekerja bergantung kepada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu oleh pekerja tersebut. Sistem upah ini misalnya berlaku pada bidang marketing berdasarkan komisi atau marketing asuransi. F. Sistem upah skala. Sistem ini menentukan besaran upah berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Jika hasil penjualan meningkat, maka upah bertambah, dan sebaliknya. Kebaikan dari sistem ini, pekerja giat bekerja dan produktivitasnya tinggi. Keburukan sistem ini, kualitas kerja kadang kurang diperhatikan sebagai akibat pekerja, bekerja terlampau keras dan jumlah upah tidak tetap. G. Sistem upah premi. Sistem ini merupakan kombinasi sistem upah prestasi yang ditambah dengan sejumlah premi tertentu. Misalnya seorang penjahit bisa menyelesaikan 50 potong pakaian dalam 1 jam maka dibayar Rp10.000 dan jika terdapat kelebihan dari 50 potong maka diberikan premi. Misalnya, prestasi kerjanya 60 potong per jam maka penjahit tersebut akan mendapatkan Rp10.000 ditambah 10/50 dikali Rp10.000, sama dengan Rp12.000, dan seterusnya. H. Sistem bonus. Sistem ini memberikan upah tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Jadi, selain upah tetap bulanan, pekerja mendapatkan upah tambahan sebagai bonus atas partisipasinya dalam membangun perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan. Kebaikan sistem ini, pekerja ikut bertanggung jawab bahkan berkepentingan atas kemajuan perusahaan. Keburukan sistem ini tidak semua pekerja mampu menunjukkan hasil yang dicapai atas kemajuan perusahaan. I. Sistem upah indeks biaya hidup. Sistem ini mengaitkan pemberian upah dengan turun naiknya biaya hidup. Jika biaya hidup meningkat, maka upah pekerja dinaikkan, dan sebaliknya. Dalam sistem ini, upah dapat dibayarkan dalam bentuk barang, seperti sembako. J. Upah lembur. Upah lembur adalah upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan atau ketenagakerjaan, yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau jumlah akumulasi kerjanya 40 jam seminggu. Upah lembur juga diberikan ketika buruh bekerja pada waktu istirahat mingguan, dan hari-hari besar yang ditetapkan pemerintah,
Peraturan membatasi waktu lembur selama 3 jam per hari atau 14 jam seminggu. Upah lembur untuk kerja lembur yang dilakukan pada hari biasa, lembur tidak dilakukan pada saat istirahat mingguan atau libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah 1. Untuk 1 jam pertama besaran upah lembur adalah 1,5 kali dari upah lembur per jam. 2. Upah untuk setiap jam lembur berikutnya besaran upah lembur adalah 2 kali dari upah lembur per jam. K. Upah minimum. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda maka disebut upah minimum provinsi. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah dan serikat buruh atau serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar. Upah minimum pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar pekerja yang paling marginal di pasar tenaga kerja, dapat tetap menerima upah yang wajar dan layak. Pemerintah secara periodik menyesuaikan kenaikan upah minimum untuk mencerminkan perubahan tingkat kesempatan kerja, produktivitas pekerja dan penetapan per kapita. Penggajian. Besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja, diatur dalam Pasal 54 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Umumnya dalam perjanjian kerja tidak dijabarkan secara detail mengenai sistem penggajian, tetapi dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perusahaan, atau PP, atau perjanjian kerja bersama, atau PKB, atau dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PP atau PKB. PP dan PKB merupakan kesepakatan tertulis dan hasil perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Permenaker Nomor 1 Tahun 1999, peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Kesepakatan tertulis tersebut ditempuh dan dilakukan melalui proses perundingan bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Dari perundingan bipartit tersebut kemudian melahirkan kesepakatan, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis peraturan perusahaan, atau PP, atau perjanjian kerja bersama, atau PKB. Itulah topik ke-30 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.